Kisah ini berasal dari daerah Seri Delima, Bandar Seri Alam, Johor Bahru, Malaysia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Ada gadis kecil berumur 5 tahun bernama Nurul Nadira atau sering dipanggil oleh keluarganya Dirang. Dirang adalah gadis kecil yang lucu dan penurut. Seperti kebanyakan lainnya, Dirang sedang di masa aktif-aktifnya dan suka bermain bersama teman-temannya di halaman depan rumah. Dirang tumbuh di keluarga yang sederhana. Dia anak semata wayang dari ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Roslyn Allen. Selain bersama kedua orang tuanya, Dirang juga tinggal bersama neneknya. Kedua orang tua Dirang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Abdullah bekerja serabutan, terkadang juga bekerja sebagai buruh bangunan. Abdullah di mata tetangga dikenal orang yang baik dan suka menolong. Demi membantu ekonomi keluarga, ibu Dirang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci. Walaupun hidup mereka sederhana, keluarga mereka penuh keharmonisan dan kebahagiaan. Kedua orang tua Dirang sangat sayang kepadanya. Mereka selalu berharap suatu saat dia dapat bersekolah dan punya masa depan yang jauh lebih baik dari kedua orang tuanya. Suatu hari, Dira sedang bermain bersama teman-temannya. Mungkin karena saking asiknya bermain, Dirang sampai lupa waktu, kalau hari sudah malam. Ketika dia pulang ke rumah, Dirang langsung ketiduran. Ketika Dirang bangun, pukul 11 siang, dia langsung menghampiri ibunya yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Dirang berkata kepada ibunya kalau dia merasa lapar. Karena sedang sibuk, ibu Dirang tidak bisa menyiapkan makanan. Lalu, dia meminta tolong kepada Dirang untuk beli sesuatu ke warung. Dia mengambil kertas dan menuliskan mie instan 2 bungkus dan 2 telur. Kemudian, Rosalyn memberikan uang kepada Dirang. Dirang bergegas pergi ke warung untuk membelinya. Muhyiddin yang sedang memperbaiki sesuatu di depan rumahnya, melihat Dirang berlari keluar dari rumahnya. Muhyiddin adalah tetangga Dirang, dia belum lama tinggal di kampung itu. Rumah Muhyiddin hanya berseberangan dengan rumah Dirang dan keluarganya. Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu, pernah kejadian kalau Muhyiddin kepergok oleh nenek Dirang sedang mencuri barang di rumah tetangganya. Nenek Dirang seketika menegur Muhyiddin dan membuat kampung menjadi ramai. Sejak kejadian itu, Muhyiddin menyimpan dendam kepada nenek Dirang yang sudah mempergokinya dan telah membuatnya malu di kampung. Maka dari itu, seketika melihat Dirang keluar dari rumahnya, Muhyiddin atas rasa dendamnya kepada nenek Dirang, muncul keinginan mencelakai anak tersebut. Saat itu juga, Muhyiddin langsung mempersiapkan sebuah kain dan alat lainnya yang dia rasa akan berguna untuk memperlancar aksinya. Di sisi lain, Dirang yang sedang berjalan menuju warung, sembari bernyanyi dengan gembira. Sesampainya di warung, Dirang memberikan kertas yang ditulis ibunya kepada penjaga warung. Tidak lama kemudian, bersamaan dengan penjaga warung memberikan belanjaannya, Dirang memberikan uangnya dan menerima belanjaannya. Dirang pun pergi meninggalkan warung untuk pulang. Namun saat di perjalanan, Muhyiddin yang sudah menunggu kedatangan Dirang menghadangnya. Kemudian Muhyiddin menghampiri Dirang dengan menawarkan permen serta berbicara dengan Dirang. Entah apa yang dia ucapkan, Muhyiddin berhasil merayu Dirang dan membawanya pergi. Muhyiddin lalu menggunakan motornya membawa pergi Dirang ke sebuah rumah kosong yang berjarak 500 dari rumahnya. Lokasi tersebut berada di sekitaran ladang kelapa sawit, Jalan Surya Bandar Seri Alam, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Di waktu yang sama, ibu Dirang, Rosalyn, merasa heran, kok ini belum pulang-pulang. Rosalyn masih berpikir positif, paling dia ketemu teman-temannya di jalan. Muhyiddin dengan brutal membungkus Dirang menggunakan sarungnya. Seketika Dirang nangis karena merasa ketakutan. Muhyiddin lalu membopong Dirang, membawa masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Karena lokasi rumah kosong itu berada jauh dari pemukiman warga, Muhyiddin dengan tenang mengeksekusi Dirang. Menurut hasil tim forensik mengatakan, Muhyiddin mencekik Dirang hingga beberapa menit sampai akhirnya gadis kecil yang malang itu meninggal. Dikatakan juga, Muhyiddin juga meruda paksa Dirang. Namun, diruda paksa sebelum atau sesudah meninggal belum jelas. Setelah melakukan kejahatan itu, Muhyiddin menggali sebuah lubang untuk menaruh tubuh Dirang dan membungkusnya dengan sarung. Kemudian Muhyiddin dengan kejinya membakar tubuh Dirang. Dengan santainya dia menunggu tubuh Dirang hingga terbakar hangus.
Dirasa sudah cukup dan puas, Muhyiddin beranjak pergi, meninggalkan rumah kosong itu menggunakan motornya dan pulang. Kekejaman Muhyiddin dilakukan sangat cepat, dia hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk melakukannya. Di sisi lain, orang tua Dirang mulai khawatir, anak mereka yang belum pulang-pulang serta tidak ada kabar. Roslin kemudian memutuskan menyusul ke warung. Setibanya di warung, penjaga warung mengatakan kalau Dirang sudah pulang dari tadi. Mendengar kabar itu, Roslin mulai panik. Lalu pergi meninggalkan warung, sepanjang jalan dia melihat kanan kiri. Tapi, dia tidak melihat Dirang sama sekali. Lantas Roslin memberitahu ayah dan nenek Dirang soal hilangnya Dirang. Nenek Dirang langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tanpa menunggu 1 kali 24 jam, polisi langsung bertindak dan bergerak cepat dengan membuat poster dan menyebarkan poster kehilangan tersebut. Berita kehilangan Dirang mendapat perhatian publik Malaysia. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, bahkan sampai 1 minggu, belum juga membuahkan hasil. Orang tua Dirang sudah pasrah dan berikhtiar, terus berusaha mencari keberadaan anaknya. Pada tanggal 8 Maret 2012, ada seseorang yang berhenti di depan rumah kosong tersebut. Dengan tidak sengaja, orang itu melihat adanya bekas pembakaran yang masih tersisa. Kemudian, dia mencoba mendekat ke bekas pembakaran. Ketika melihat, dia merasa ada yang aneh dengan bentuknya, namun dia berpikir seperti bentuk boneka. Tiba-tiba dia teringat tentang berita bahwa ada yang hilang. Dia mencoba lebih dekat lagi dan memastikan bentuk apa itu. Dengan sangat kaget, yang dia lihat bukanlah boneka, melainkan tubuh manusia yang hangus terbakar. Tanpa berpikir panjang, orang tersebut langsung melaporkannya ke polisi. Atas laporan orang itu, pihak kepolisian bergerak cepat menuju TKP. Untuk memastikan dan tidak mengira-ngira, polisi segera mengevakuasi jasad tersebut untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Tanggal 12 Maret 2020, hasil otopsi telah keluar. Dari hasil pemeriksaan DNA, terkonfirmasi bahwa identitas tubuh yang terbakar tersebut adalah Dirang. Mendengar kabar tersebut, sontak ibu Dirang langsung pingsan. Setelah terbangun Roslin, ibu Dirang histeris dan berteriak-teriak pada polisi, meminta untuk menangkap pelakunya dan diberi hukuman yang setimpal. Dari beberapa hasil penyelidikan dan keterangan keluarga dan para tetangga, polisi mencurigai yang mengarah pada satu nama, yaitu Muhyiddin. Saat itu juga polisi berusaha menjemput Muhyiddin agar dapat memberikan keterangan. Setibanya di rumah Muhyiddin, dia langsung dibawa ke kantor polisi dan menyita motornya. Selama dilakukan interogasi, Muhyiddin dengan tenangnya mengelak serta tidak mengakui perbuatan itu. Padahal, sudah jelas, hasil tes sampel tanah TKP cocok dengan tanah yang menempel di ban kendaraannya. Muhyiddin mengatakan, di saat kejadian dia berada di rumah temanya yang bernama Lanskopral Wan Arif, di sana juga ada kakak angkatnya bernama Adbul Muhammad Abdul Samad. Polisi pun langsung interogasi kedua orang tersebut, namun mereka membenarkan kalau dia memang bersama dengan Muhyiddin saat waktu kejadian. Atas pembelaan dari kedua temanya tersebut, polisi harus mencari kebenaran lainnya, dan pada akhirnya, polisi mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan, yaitu sperma. Diketahui bahwa ditemukannya bekas cairan sperma pria milik Muhyiddin. Kalau sudah begini, mau tidak mau Muhyiddin mengakui kejahatannya. Polisi menyuruh Muhyiddin mengatakan motif sebenarnya dan menceritakan kronologinya bagaimana, apa yang membuat dia tega melakukan kejahatan itu kepada Dirang. Muhyiddin bercerita dan berkata dia merasa sakit hati kepada keluarga korban, terutama kepada neneknya. Menurut Muhyiddin, neneknya ikut campur dalam urusan Muhyiddin. Dia mengaku neneknya pernah memergoki Muhyiddin sedang mencuri, tapi neneknya setelah itu menceritakan kepada para tetangga, sehingga Muhyiddin merasa sakit hati dan dendam. Proses hukumnya berjalan sangat panjang. Desember tahun 2014, yaitu 2 tahun kemudian. Atas kejadian tersebut, pada akhirnya Muhyiddin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Mendengar hukuman itu, Roslin, ibu Dirang merasa lega karena kematian anaknya terbalaskan. Perasaan saya puas sekali kematian anak saya tak sia-sia.